Kasian ya kita nggak punya bengkel buat kerja. Ya, kita harus kerja di parkiran. Hola amigos, kita lagi di sini mau kerja di mobil. Sekarang mau ganti kursi. Kalau lihat udah di episode 1, kita punya 2 model untuk camper. Ya, tapi satu model punya 2 kursi, satu model punya 3 kursi. Terus kita kita mau memilih yang 2 kursi. 2 kursi. Terus untuk itu kita harus ganti. Sekarang mobil punya 3 kursi, terus harus ganti semuanya. Ganti semuanya. Kemarin udah sempet cari-cari, susah banget ya cari kursinya. Ya, karena mobil ini udah tua. Terus dan di Spanyol sendiri kalau kalian mau tahu itu nggak bisa kalian misalnya mau dari mobil ini ganti ke mobil kursi mobil lain, itu nggak boleh karena nanti nggak melewati tesnya segala macam. Jadi emang kita harus memilih si model original. Nggak boleh kalian seenaknya mau mengganti jenis kursinya. Misalnya kalau originalnya C25 ya harus dapat dari original C25, makanya itu susah. Ya. Nggak boleh apa-apa ada kursi dari mobil lain, nggak bisa. Nggak bisa. Setelah susah payah cari kursi original, akhirnya kita dapat juga. Maklum ini kan mobilnya tua, tahun 87, jadi udah nggak banyak yang punya. Sayangnya kursi yang kita dapat kali ini udah jelek banget. Udah mahal pula, harganya tuh kita dapat 75 euro. Bukan cuma busanya aja yang keluar-keluar, tapi si rel bagian bawahnya juga rusak. Untungnya yang jual ngasih kita kursi lain, yang rel bawahnya bisa diadaptasi ke kursi kita. Jadi mau nggak mau kita harus bongkar pasang biar tetap bisa dipakai. Box besi ini buat bagian bawah dari si kursi. Kita dapatnya susah banget dan ini harganya 40 euro. Setelah kita coba-coba, akhirnya dari 3 rongsokan ini kita bisa punya kursi perorangan kayak gini. Sekarang saatnya kita melepas si kursi 2 orang ini. Sebenarnya sayang banget, ini masih bagus dan lebih baru. Tapi mau nggak mau harus diganti demi si desain kita. Tapi buat jaga-jaga, kita bakal simpan si kursi ini kalau nanti nggak bisa lolos tesnya. Setelah kita lepas, kita mulai ukur lubang yang sudah ada di mobil dengan lubang untuk nantinya menyimpan si kursi. Ternyata beruntung sekali lubangnya tuh sama persis. Jadi nggak perlu bikin lubang baru dan bisa langsung kita pasang. Akhirnya ini dia penampilan calon camper kita. Dengan digantinya si kursi dari 3 menjadi 2, kita bisa keluar masuk kabin dan bagian belakang tanpa harus keluar mobil. Ini tuh membantu kita banget kalau misalnya di luar lagi hujan, terus harus keluar masuk kabin, jadi kita nggak perlu kebasahan. Dan space di sini jadi lebih luas rasanya. Setelah kita ganti kursinya, kita pikir kita harus ganti juga dashboard. Karena dashboard udah lihat jelek, udah rusak. Terus dan ditutup sama kain motif macan tutul. Jelek banget. Aneh, nggak bagus, kampung banget. Terus kita harus cari lagi kalau ada dashboard yang bekas tapi kondisi masih bagus. Di internet gitu, tapi susah banget, nggak bisa dapet. Akhirnya kayak udah berminggu-minggu kita coba cari karena kita pengen ganti. Kita dapat dan harganya itu 60 euro. Harganya 60 euro lumayan mahal, tapi kondisinya jauh lebih lumayan. Nggak jauh lebih nggak bagus-bagus banget, tapi ya bisa dipakai lah daripada si macan tutul ini. Awalnya kita pikir kalau cuma buat ganti dashboard doang lah gampang, kayak ngelepas terus ntar dipasang lagi karena cuma ada 4 mur di bagian depan yang harus dipasang. Ternyata pas kita bongkar, baru aja dibuka, kelihatan semua kabel kayak berasa kayak pesawat, kayak kabin pesawat. Dan ternyata itu adalah jiwa dari si mobilnya. Jadi semua electricity itu ada di dalam si dashboard itu. Acak-acakan banget. Dan kita sampai kayak nggak tahu nih kita bakalan bisa pasangnya lagi atau enggak. Dan berkali-kali kita baca-baca gimana cara ngelepas ini, cara ngelepas itu. Akhirnya yang tadinya kita pikir adalah pekerjaan yang gampang, akhirnya menjadi pekerjaan yang paling susah.
Setelah penuh perjuangan untuk memasang dashboard yang baru, akhirnya kita puas banget dengan kerja keras kita. Sekarang mobilnya jauh kelihatan lebih baru dibandingkan si macan tutul yang tadi. Pekerjaan kita belum selesai sampai di sini. Sejak awal, kita emang mau ganti si langit-langit di kabin. Selain karena udah kelihatan rusak, baunya juga bikin nggak nyaman, lembab dan kotor banget. Terus kalau kita jalan-jalan di jalan rusak, ada banyak debu jatuh. Kita coba cari langit-langit di toko barang bekas, tapi nggak ada. Jadi kita mau tutup pakai kain. Kain yang kita pilih adalah kain kulit sintetik. Terus karena kain penutup di bagian pintu juga sudah pecah-pecah, jadi ada baiknya kita sekalian ganti. Jadi pertama yang kita lakukan untuk mengembalikan bentukan dari si langit-langitnya, kita menggunakan styrofoam. Ini aku pakai ukurannya 0,5 cm. Untuk memperkuatnya, kita menggunakan triplex. Di sini kita tempel dengan lem iBond yang kita oleskan di kedua sisi agar nantinya nggak lepas lagi. Ini gunanya untuk membantu memperkuat nanti saat kita menempelkan si langit-langit di dalam mobilnya. Setelah kuat menggunakan triplex, sekarang kita mau menggunakan kain kulit sintetik untuk menutup semua lapisan si langit-langitnya. Setelah beres dengan langit-langitnya, sekarang kita saatnya beralih ke si sun visor. Coplok. Oplok-oplok. Udah oplok-oplok, nggak ada isinya. Di sini aku pakai yoga matras yang udah nggak kepake untuk mengisi bagian si sun visornya. Baru setelah itu kita cover dengan si kain kulit sintetik. Karena kita beli kainnya hampir 4 meter dengan harga per meternya 16 euro, kita masih punya sisa banyak. Dan ini kita akan terapkan di bagian pintu-pintunya. Jadi nantinya si kabin itu punya tone yang sama, warna coklat tua. Jadi inilah video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan kita ngeganti kursi, dashboard, dan interior kabin. Saksikan terus video kita lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Joder. No. Espérate, jangan force.